warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, kita akan dialog bersama Papa, adik Bia, dan aku Kinan. Masa lalu ada kenangan. Angka terhitung sebagai aksara. Telah tiba hari kemenangan. Mari kita sambut dengan gembira. Teman-teman, telah tiba hari kemenangan saya, kamu, dan kita sekalian. Menyambutnya dengan sukacita, ada takbir, ada persiapan lebaran. Sebagai rangkaian Idul Fitri, melengkapi kebaikan kita. Mari kita sambut hal-hal tersebut dengan ilmu. Sesaat lagi kita akan mendengar dengan penjelasan dari Papa. Pertanyaan pertama, Papa, apa makna takbiran? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'du, la hamla wa la quwata illa billah. Takbir atau takbiran itu bagian dari upaya kita mengikuti ketentuan agama ketika kita sudah menyelesaikan ibadah puasa kita di bulan Ramadan, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddata walitukabbirum ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi kita itu ketika sudah melengkapi bilangan Ramadan, baik 29 ataupun 30 dengan perhitungan tertentu, maka kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu bagian dari bertakbir. Nah, dengan mengucap Allahu Akbar. Proses dari pengagungan itu, perayaan itu di Indonesia dikenal dengan istilah takbiran. Jadi takbiran ini adalah bagian dari kelanjutan karena kita mensyukuri nikmat Allah, diberikan kemampuan menyelesaikan bilangan Ramadan, maka untuk mensyukurinya dengan banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Kinan. Papa, makasih Papa atas jawabannya. Pertanyaan kedua, Papa pakai baju baru kah kalau lebaran? Nah ini ya, Bapak jawab pertanyaan adik Bia, apakah kita kalau lebaran harus pakai baju baru? Sebenarnya nggak harus. Yang harus itu adalah setelah kita masuk dan selesai bulan Ramadan, masuk ke lebaran, itu yang baru adalah takwaan kita meningkat. Jadi bukan sekedar bajunya yang baru, tapi ketakwaannya yang terus bertambah atau meningkat. Makanya para ulama mengatakan laisal id liman lubasuhul jadid, al-am labisal jadid. Jadi bukanlah disebut beridul fitri itu bajunya yang baru, bukan. Bal id liman takwahul yazid, tapi apa disebut beridul fitri itu takwanya yang bertambah. Nah, adapun kemudian ketika kita punya kemampuan untuk merayakan lebaran dengan baju baru, dengan catatan ya tentu tidak berlebih-lebihan, maka itu pun tidak dilarang oleh agama karena sifatnya mubah. Tapi lebih daripada itu adalah agar lebaran kita paripurna setelah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan itu adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan bajunya baru tapi takwanya semakin rendah, atau justru setelah lebaran kembali ke tabiat yang tidak baik. Itu sama seperti yang disampaikan
apa dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Jangan kamu itu seperti seorang perempuan pemintal yang dia buat baju sudah rapi kayak gini, kemudian dia cerai-beraikan benangnya, jadi bajunya hilang lagi. Nah, artinya sudah susah payah membangun ketakwaan kepada Allah di bulan Ramadan, jangan sampai setelah lebaran hanya bajunya yang baru, tapi ketakwaannya, keimanannya, ketaatannya justru tidak baru, tidak lebih baik dari sebelum Ramadan, dan ini tidak tepat kayak gitu. Ya, seperti itu Mbak Kinan atau Adik ya. Paham ya? Terima kasih Papa atas dua jawabannya. Iya, sama-sama Dek. Apa yang penting dilakukan di hari raya Idul Fitri dan hari setelahnya? Ini catatan penting sebenarnya. Kita sudah selesai puasa. Kemudian apa yang penting setelah kita selesai puasa? Itu Nabi SAW dalam riwayat kita baca dalam sirah Nabawiyah, ketika beliau sampai kepada puncak perjuangan yang disebut dengan Haji Wada, itu tidak sekedar merayakan kegembiraan karena umat Islam sudah berbondong-bondong masuk agama Allah, tapi apa yang disampaikan dalam surat An-Nasr itu, ketika Rasulullah melihat banyak orang masuk ke agama Allah berbondong-bondong, maka dikatakan dalam surat itu, ketika sudah sampai kepada kemenangan, apa dikatakan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu dan beristighfar. Nah, ini jadi supaya kita itu tidak terlena atas kemenangan, maka kita harus banyak mensucikan Allah, kemudian memuji Allah dan memohon ampun. Jangan-jangan ibadah kita ini belum sempurna, masih banyak kekurangan. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah 199, summa afidhu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Jadi orang yang haji ditandai dengan wukuf. Setelah wukuf di Arafah itu mereka bertolak dari tempat wukufnya selesai, dan mereka diperintahkan untuk wastaghfirullah, mohon ampun kepada Allah. Itu bagian dari memahami hakikat kemenangan dengan banyak memohon ampun kepada Allah, dan itu harus dijaga supaya jangan sampai besok-besok setelah selesai lebaran kita kembali melakukan maksiat, dosa. Maka segera memohon ampun kepada Allah agar kita tetap dalam kefitrahan. Idul Fitr maknanya kembali makan, ada juga yang menyatakan Idul Fitrah, kembali kepada kesucian. Nah, untuk mensucikan diri terus-menerus maka harus banyak memohon ampun kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan Nabi, senantiasa beristighfar. Kalau dosa besar yaitu dengan bertaubat. Kalau dosa hakul adami sama manusia, maka bersalaman, meminta maaf seperti mana di hari lebaran. Nih, itu ya jawabannya. Oke. Terima kasih Papa atas jawabannya. Akhirnya kita mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.